Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yoga Setiawan dengan NIM 2306114620. Di sini saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah tahap pengolahan data rancangan acak lengkap. Di sini saya ada data uji kadar protein dengan 3 pengulangan. Dengan jumlah perlakuan di sini ada 6, P1, P2, P3, P4, P5 sampai P6. Baiklah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama, saat kita ingin mengolah data, yang perlu kita siapkan pertama adalah siapkan komputer dengan program SPSS. Setelah itu kita masuk ke dalam program SPSS tersebut, lalu klik variable view pada pojok kiri bawah. Lalu isi pada kolom name. Nah, kolom name itu kita isi perlakuan, ulangan, dan elogasi. Atau kita isi uji kadar protein. Nah, setelah itu pada kolom tipe kita pilih numerik. Kolom desimal kita isi 0 untuk perlakuan, 0 untuk ulangan, dan 2 untuk uji kadar protein. Pada kolom label diisi seperti kolom name, lalu isi kolom value, perlakuan, dan ulangan sesuai dengan jumlah perlakuan dan ulangan pada data. Dapat dilihat seperti gambar ini. Ini adalah contohnya. Setelah itu tahap kedua ialah klik view di samping variable view. Klik data view. Di samping variable view itu di sebelah bawahnya ada. Lalu kita isi kolom perlakuan dan ulangan sesuai dengan jumlah pada data. Lalu salin semua data pada tabel data rel di atas seperti gambar nih. Nah, ini seperti gambar ini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita klik pada bagian atas. Di sini nih ada nih di gambar yang ini tadi. Kita klik itu bagian analyzer. Analisis. Nah, ini. Nih. Setelah itu dia tampilannya akan seperti ini ya. Akan seperti ini tampilannya. Setelah masuk ini kita pilih general linear model dan klik univariate, maka akan muncul gambar seperti ini, gambar 3. Masukkan elogasi ke dalam dependent variable. Lalu masukkan perlakuan ke dalam fixed factor. Setelah itu kita klik model, lalu pilih custom. Pilih custom. Setelah kita pilih custom nih, kita pindahkan perlakuan ke dalam model, lalu klik continue atau selanjutnya. Nah, setelah itu kita masuk ke post hoc. Nah, di post hoc ini kita pindahkan perlakuan ke dalam post hoc. Ke dalam post hoc test for seperti gambar nih, gambar 5 ya. Gambar 5 ini kolom dialog post hoc nih. 2 ini lalu centang VLSD, 2K, dan Ducan nih. Di sini tulis saya Ducan. Lalu selanjutnya kita klik continue. Setelah itu klik option dan centang pada bagian display, descriptive, statistik, dan homogeneity. Setelah itu lalu selanjutnya kita klik continue. Nah, terakhir kita klik OK dan akan mendapatkan output SPSS-nya. Nah, tahapan yang tadi itu seperti gambar ini ya. Kotak dialog option. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan output SPSS seperti ini. Seperti yang ada di bawah ini, seperti tabel ini. Ini banyak ya. Panjang.
Nah, di sini inilah data output SPSS-nya. Pertama ada Univariate Analysis of Variance atau ANOVA. Selanjutnya di sini ada subjek faktor, deskriptif statistik, terus di sini ini adalah hasil analisisnya RAL rancangan acak lengkap. Nah, selanjutnya di sini setelah itu kita akan menyimpulkan semua data ini ya. Data yang sudah kita dapat tadi kita simpulkan. Nah, di sini sudah ada kesimpulannya. Kesimpulan pertama yaitu pengaruh perlakuan terhadap kadar protein. Uji ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kadar protein. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F sebesar 15,716 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nah, kesimpulan kedua, rata-rata kadar protein per perlakuan pada perlakuan 1 memiliki kadar protein terendah yaitu 8,2733 lebih kurang 0,26633. Perlakuan P6 memiliki kadar protein paling tinggi yaitu 9,1400. Secara umum, kadar protein meningkat dari P1 hingga P6. Nah, kesimpulan ketiga, uji homogenitas menunjukkan bahwa varietas antar kelompok tidak homogen, yang berarti terdapat perbedaan signifikan dan variabilitas antara perlakuan. Nah, kesimpulan keempat nih, pada uji post hoc terdapat perbedaan signifikan antara beberapa perlakuan, terutama antara P1 dengan perlakuan lain serta antara P6 dan perlakuan dengan kadar protein lebih rendah. Perlakuan dengan perbedaan tidak signifikan memiliki rata-rata kadar protein yang mendekati satu sama lain. Koefisien yang kelima nih, koefisien determinasi yaitu R pangkat 2 sama dengan 0,877, adjuster R pangkat 2 sama dengan 0,821. Model ini dapat menjelaskan sekitar 87,7% variasi kadar protein berdasarkan perlakuan yang diberikan. Menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Kesimpulannya, perlakuan yang diberi mempengaruhi kadar protein secara signifikan, dengan perlakuan P6 menghasilkan kadar protein yang paling tinggi. Jadi berdasarkan uji RAL yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan bahwasanya P6 itu dia memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lain. Tuh. Oke, cukup sekian pembahasannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.